Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Sini Kak, duduk sini sayang. Alhamdulillah. Bunda izin sapa pemirsa dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita Allah sampaikan di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah kita bisa menjalaninya dengan baik, sehat walafiat. Kulli syai'in arusyun wa arusyul Quran surat Ar-Rahman. Untuk segala sesuatu ada pengantennya. Nah, penganten di dalam Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Jadi dari hadis inilah di mana banyak orang yang mengambil keutamaan daripada Ar-Rahman, terutama di saat akan melaksanakan akdun nikah, ya ada syukuran dibacakan surat Ar-Rahman. Tapi memang kalau kita lihat yang namanya Al-Quran, ini nggak hanya Ar-Rahman saja, semuanya adalah bagus. Kalau kita berbicara yang namanya surat ke-55 ini dikaitkan dengan Asmaul Husna yang artinya Maha Pemberi, mudah-mudahan korelasinya aplikasi di lapangan betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Kenapa? Karena di situ Allah menyinggung, bicara ingat kepada Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih hampir 31 kali. Ya, kakak perhatikan deh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pemirsa perhatikan,
Di situ yang dimaksud sama Allah ya khitabnya dua, Rabbikuma. Siapa mereka? Ai al-insan wal jin. Jadi yang diperintahkan arti secara universal, nikmat yang mana lagi sih yang hendak engkau dustakan? Iya. Buat siapa? Kuma, ai dua hamba Allah, yaitu jin dan manusia. Manusia dan jin. Karena memang di saat dikorelasikan untuk beribadah kepada yang Maha Rahman seperti yang kita bahas sekarang, Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepada yang Maha Rahman. Apalagi tadi jadi disebutkan Bun, kenapa alasannya? Karena banyak dikatakan Quran sebagai pengantinnya surat Ar-Rahman. Masya Allah. Dan kita sebagai umat manusia ya harus bisa meneladani asma Allah Ar-Rahman, yaitu Allah Maha Pengasih. Bukan hanya kepada manusia saja kita harus berkasih sayang, tetapi juga kepada semua makhluk Allah. Digaris bawahi pengasih dan tak pernah Pilih berpilih kasih. kasih. Masya Allah. Ya. Minum dulu, betul. Ayo, Kak. Yuk, kita sambil nyemil-nyemil. Wih, Apa tuh? Ini kan kurma, makanan kesukaan kita baginda Rasulullah dan juga SAW. sunnahnya Ajwa ya. pula. Sudah bagi tetangga belum, Kakak? Untuk Udah buka puasa dong, kemarin? tadi pas Udah ya? puasa, buat buka Jangan lupa puasa. bagi-bagi tetangga ya. Juga pemirsa, setelah santap sahur, makan makanan berat, jangan lupa diselingi makan 3 butir kurma atau 1. Harus ganjil ya. Keutamaannya Masya Allah ya. Maksimal 7 butir. Maksimal 7. Untuk menghindarkan kita dari sihir ya. Ya. Oke, kita bahas lagi tentang asma Allah Ar-Rahman. Yuk, bahas lagi, Bi. Ya, jadi pemirsa, yang pertama karena memang ada satu hadis yang dimana segala sesuatu ada pengantinnya, dan pengantin di dalam Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Inilah yang banyak, makanya di saat akan melaksanakan tasakur, doa bersama dibacakan Ar-Rahman. Nah, yang kedua, Ar-Rahman ini ada satu hadis An Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal insan 'alan nas surata Ar-Rahman, tak kala baginda Rasul membacakan surat Ar-Rahman di hadapan para sahabat, sakatu falam yaqulu syai'an, mereka terdiam. Nah, di sini Nabi sedikit rada ya kurang cocok ya. Kenapa? Ya Nabi objektif. Karena pelajaran buat kita berbeda sekali. Aku bacakan surat Ar-Rahman di hadapan para sahabat, mereka hanya diam. Falam yakulu syai'an, nggak ngomong sama sekali. Akan tetapi pemirsa, di saat baginda Rasulullah SAW membacakan juga lil jinni di hadapan para jin, Allahu Akbar, mereka menyambut reaksi. Apalagi begitu mereka mendengar lafaz di mana yang diulang sampai ke 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mereka langsung, ya Rasulullah, maafkan ya Allah, kami yang belum bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, kenapa kalian beda dengan jin? Jin saja yang tidak nampak, begitu aku bacakan Ar-Rahman, mereka merasa bersalah. Mereka mengatakan lagi, ya Allah, puji syukur hanya wajib buat Engkau ya Allah, maafkan kami. Tuh ungkapan daripada jin di saat mendengar baginda Rasulullah SAW membacakan surah Ar-Rahman. Jadi ikhwah fillah, ini ibrah yang nyata buat kita. Apa filosofinya buat bunda, buat cakar dan kita semua? Ternyata memang banyak berarti kita manusia yang kurang pandai bersyukur kepada yang Maha Rahman. Astagfirullahaladzim. Kakak mau tanya saya? Kakak mau nanya nih, Bi. Silakan, Nak. Kan kita di rumah ada kegiatan Jumat berbagi setiap Jumatnya. Iya. Nah, itu kan kita berbagi, kita nggak tahu nih kita ngasihnya ke apakah dia orang Muslim, apakah non Muslim. Jadi kita kan yang penting berbagi aja niatnya, dan itu dilakukan setiap Jumat gitu kan ya. Itu tuh termasuk penerapan Ar-Rahman gak sih, Bi, dari kita kepada manusia juga biar kayak saling berbagi. Iya, walaupun kayak yang berbeda agama, tapi kita kan bagi-bagi kan Allah aja nggak pilih kasih gitu. Kita kalau bagi berarti itu tetap penerapan Ar-Rahman yang sama kan, Bi? Ya, pertama makanya pemirsa Al-Fakir dari sejak
nyantri itu awalnya bertanya-tanya kenapa sih kalau di Jawa Barat menafsirkan bismillah begini bahasanya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, ar-rahmani anu mapari nikmat alit di dunia, ar-rahimi anu mapari nikmat ageng di akhirat. Nah, ini jadi jawaban kakak. Intinya ar-rahman yang memaparkan nikmat kecil di dunia. Jadi yang namanya ukuran duniawi kakak, di saat kita berbagi, apakah Jumat berbagi yang kita kerjakan di saat yang menerima kepada yang non-muslim termasuk penerapan dari Ar-Rahman? Iya. Karena Allah pun kepada hamba-hambanya demikian adanya. Bahkan hebatnya agama Islam, makanya di dalam hak bertetangga, sesama muslim Nabi mengatur cuma ada 6. Tapi ketika hak bertetangga disebutkan sampai ada 8. Ini penerapan dari Ar-Rahman. Satu kata Nabi, in marida'ut tahu, kalau kamu tahu tetangga kamu ada yang sakit, jangan nanya agamanya, maka jenguklah. Apalagi in marida'ut tahu wa in disebutkan di saat dia sakit, dia meninggal, maka datanglah, bantulah. Kemudian in a'waja satar tahu, ada yang kurang, tutupilah. Ada yang minta pinjaman, kamu bisa pinjam, berikan pinjaman kepadanya. Ada dapat yang sifatnya hal kebaikan, tetangga bisa beli motor baru, bisa beli mobil baru, ucapkan tahniah, selamat ya, jangan malah meriang. Ini kan kadang-kadang praktek di lapangan begitu, tetangga bisa beli mobil baru, dia yang ngedumel. Yang ada seuzon, tetangga bisa bikin rumah baru, Masya Allah, dia yang meriang, bahkan masuk rumah sakit. Tetangga bisa bikin hiasan, dinaungi yatim piatu, dia bukan malah sembuh, ada bendera kuning, innalillah. Itu agama Islam mengajarkan hal bertanda 5. Ucapkan selamat, ada musibah, berikan, hibur dia. Kemudian bicara penerapan Ar-Rahman. Yang ke-7, kalau kamu lagi bulan puasa begini, tolong jangan menyakiti perasaan tetangga kamu dengan bau masakan kamu, kecuali kamu mau bagi dia. Yang ke-8, mana lagi? Di saat kamu punya, di situ ada tumbuhan, lantas menutupi sirkulasi udara masuk ke tempat tetangga kamu, maka tebanglah, jangan sampai menyinggung perasaannya. Tuh kak, penerapan Ar-Rahman dalam bertetangga pun hampir 8 Islam mengatur. Itu salah satu cara kita meneladani asma Allah ya. Jadi Allah pun maha pengasih tanpa pilih kasih, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai Rasulullah mengingatkan jangan sampai kita tidur karena kekenyangan. Nah, tetangga kita nggak bisa tidur karena kelaparan. Bukan termasuk golonganku kata Rasulullah. Dia yang nggak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Alhamdulillah. Jadi sering-sering tengok tetangga ya. Yuk kita makan lagi yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan lagi kajian kita di Asmaul Husna. Masih bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Kali ini kita tengah membahas Asma Allah Ar-Rahman. Kita harus saling berkasih sayang terhadap sesama, bukan hanya kepada manusia tetapi kepada semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini ya. Abi, selalu Ar-Rahman itu selalu disandingkan dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Ya. Jadi Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kepada kita umat muslim, Allah memberikan Rahman dan Rahimnya. Bagaimana kepada yang lain? Karena kan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang berbuat baik, semua lantas Allah balas langsung. Tidak peduli itu muslim atau lain muslim, seperti itu. Apakah itu juga berarti Allah memberikan Rahman Rahim juga kepada yang lain? Ya, secara objektif harus kita yakini Ar-Rahman, Allah maha memberi dan tak pernah berpilih kasih, itu semua makhluknya, bukan hanya manusia. Ingat tadi di Quran surat Ar-Rahman yang diulang sampai 31 kali, khitabnya jin dan manusia. Lantas praktek di lapangannya bukan hanya jin dan manusia, untuk Allah memberi kepada hamba-hambanya, makhluknya semua, termasuk yang nggak punya akal, termasuk binatang. Nah itu untuk bicara Rahman Bunda. Tapi memang untuk bicara Rahim di dalam pemahaman agama Islam dan penjelasan dari mufassir adalah khusus untuk yang beragama Islam. Itu makna Ar-Rahimnya. Mungkin ada cerita Bi di zaman ketika baginda Rasulullah SAW atau sahabat-sahabat Nabi kita yang lain tentang Ar-Rahman ini. Nah, kisahnya. Abi teringat
di awal kitab Nasha'ihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, beliau angkat satu hikayat peristiwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, Masya Allah, sampai Nabi menyebutkan lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rojaha. Sungguh sekiranya dijadikan neraca timbangan, Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendirian dan sebelahnya semua manusia di muka bumi belum bisa ngelawan tingkat keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sekali waktu dalam cerita ini Bunda, dalam bermimpi Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh malaikat Jibril, dengan sebab apakah kamu besok Allah izinkan masuk ke dalam surganya Allah? Beliau pun menjawab pemirsa, dengan kedekatanku sama Rasulullah SAW. Dijawab lagi malaikat Jibril, bukan. Dengan karena aku termasuk dari kalangan dewasa yang asabikunal awwalun, yang pertama kali masuk Islam, bukan. Dengan kebiasaanku yang sering mengkhatamkan 30 juz Al-Quran, bukan. Mungkin dengan ibadahku yang betul-betul ikhlas karena Allah, bukan. Hajiku, bukan. Kedekatanku dengan Rasulullah, bukan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq diam, dah pasti nggak tahu. Habis bukan ini, bukan ini, bukan. Dengan apa? Diingatkan, karena kerohmananmu kepada makhluk Allah yang padahal dia bukan manusia. Di saat kamu di perjalanan, kamu melihat seekor kucing yang kedinginan. Dan seekor kucing yang kedinginan itu kamu ambil dan kamu masukkan ke dalam kantong mantel kamu. Kucing ini merasa nyaman, merasa diperhatikan, merasa diselamatkan. Begitu lewat tempat yang dimana cuaca saat itu sangat dingin, barulah kamu ambil kucing itu, kamu lepaskan dengan begitu penuh kasih sayang. Jadi asbab itu ya, dengan sebab itulah Allah izinkan besok engkau masuk ke dalam surganya Allah. Akbar. Tapi bukan berarti kita berbuat baik aja deh sama hewan atau tumbuhan gitu, nggak usah sholat, nggak usah ibadah, nggak usah sedekah, salah juga. Makanya kan harus konsepnya balance, tadi di awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Apalagi dalam kesempatan Ramadan ini masih di awal, harus betul-betul semangat. Poaise makan wajib, walaupun puasa tetap energi, harus. Tapi juga tetap harus ikhlas. Es batu di dalam gelas terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu yang diawali hati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Nah ini tetap harus diistiqomahkan, Bunda. Insya Allah. Kesimpulan dulu, Bi. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Jadi Ar-Rahman, Allah kepada hamba-hambanya selalu memberi dan tak pernah berpilih kasih. Dari hikayat yang Al-Fakir sampaikan, Sayyidina Abu Bakar ahli ibadah. Sayyidina Abu Bakar termasuk sahabat dekat Rasulullah. Tapi di saat ditanya, kelak Allah izinkan masuk ke dalam surganya Allah karena penuh kerohmanan kepada makhluk yang tak berakal, yaitu seekor kucing. Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi yang sudah hampir selesai, mudah-mudahan cepat selesai, maksimal di negara kita tercinta. Yuk praktek kita di lapangan biar betul-betul makin banyak memberi dan tak pernah berpilih kasih. Ya, Masya Allah. Abi kan nih ciri khasnya pantun nih. Oh, iya dong. Tadi kasih pantun. Gimana kalau Asmaul Husna ini biar ada ciri khasnya pantun Ramadan. Minta dong Bi pantun Ramadan buat hari ini. Bisa banget Kakak. Sip. Ada tokek ketemu batu. Oke lah kalau begitu. Duduk di taman saat di Madinah. Ngelihat orang lari-lari, ternyata orang Bekasi. Kita ngaji Ar-Rahman di Asmaul Husna supaya mengajarkan kita gemar memberi dan tak pernah berpilih kasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Sama-sama saya. Ya, kita berbahagia sekali ya bisa membahas tentang asma-asma Allah ini. Insya Allah tayangan ini mendatangkan hidayah untuk kita semua, terutama kita yang membahasnya. Kita makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Rasulullah, makin berkasih sayang terhadap sesama, supaya kita diakui oleh Allah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, tetap semangat menjalankan ibadah puasa pemirsa. Tetaplah tebar kebaikan, jangan menganggap remeh satu kebaikan ya, karena di mata Allah siapa tahu bisa jadi itu yang Allah ridhoi yang membuat kita masuk surga nantinya. Insya Allah.
Allah, amin Allahumma amin. Tonton terus Asmaul Husna hanya di Metro TV. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Jadi ini hikmah-hikmah di mana Allah punya nama yang baik Ar-Rahim untuk selalu kita berhusnudzon. Ada orang baru tumben nih ke masjid sehari, lu tumben ke masjid, pantes hujan tuh. Ya Allah. Metro TV